Ya, tadi saya mengingatkan satu kategori, yaitu urung yang tidak tersentuh di dalam disertasi Mas Heri Singarimbun, juga di dalam disertasi Rita Smith-Gibb. Ada anggapan bahwa urung itu juga sudah di dalam disertasinya Herman Slats dan Karen Portier, menulis bersama suami istri dari Universitas Nijmegen, mengingatkan, dan beberapa penulis lain menganggap bahwa urung adalah kreasi Belanda untuk menciptakan kerajaan. Jadi ketika terjadi atau tumbuh revolusi sosial, yang mereka mau hancurkan itu pemerintahan urung. Jadi didengungkanlah bahwa urung adalah ciptaan Belanda. Menurut saya sendiri, bukan ciptaan Belanda. Memang siapa yang menjadi raja? Urung. Nah, itulah bermain sampai bersaing antara Papelita dengan Pambelgah dan lain sebagainya. Seperti urung si Pitukuta Tengging. Mengapa Raja Urungnya tiba-tiba girsang? Aneh kan? Sedangkan itu tanah Kalakmunte, anak Beru yang menjadi Raja Urung. Nah, itu memang permainan di masa kolonial Belanda. Tapi urung itu sendiri bukan kreasi Belanda. Itu adalah hasil dari prekolonial, kategori yang sangat penting. Hanya saja oleh adanya gerakan revolusi sosial, seolah-olah urung itu semata-mata ciptaan Belanda. Tidak benar. Mengapa? Misalnya urung empat teran. Urung si empat teran itu adalah urungnya si Tepu. Urung si enam kuta yang beribu kota di Sukanalu, urung empat teran, ibu kotanya Bekerah ya, juga urungnya si Tepu. Nah, si Tepu dari si enam kuta dengan si Tepu dari empat teran berhubungan senina. Walaupun menurut mitos si Tepu, si enam kuta yang di Sukanalu Simbelang itu berasal dari empat teran. Ya, jadi sebenarnya di empat teran mereka punya hubungan semboyak. Tapi setelah mendirikan urung sendiri, hubungan menjadi senina. Walaupun tata nama, nomenclature sama-sama masih menggunakan si Tepu. Hubungan menjadi senina. Itulah yang tidak diperhatikan selama ini. Nah, Mas Heri Singarimbun hanya menggunakan nomenclature bahwa ginting terdiri dari beberapa submerga. Munte, Jawa, Saragih, Suka atau Sinisuka, Babo, Sugihen, Jadibata, dan lain sebagainya. Dia tidak membedakan atau pada saat itu tidak menemukan adanya dua ginting, yaitu satu kelompok yang disebut dengan Siwah Sada Ginting, satu kelompok lain disebut si Pitukuta. Nah, yang Siwah Sada Ginting ini ada 9 ginting yang merupakan satu kesatuan. Saya lupa yang ke-9 ini semua, tapi di dalamnya antara lain yaitu Suka atau Sinisuka, Sugihen, Babo, Jadibata, Ajar Tambun mungkin, saya lupa yang lain-lain. Sedangkan di si Pitukuta, kami Munte sebagai indung dari si Pitukuta,
ada manik, jawak, seragih, sinu singa, simarmata, dan tumangger. Nah, itu yang 7 ini. Nah, di antara kami yang 7 ini bisa berhubungan semboyak. Makanya antara Munte dengan Manik bisa bersemboyak. Walaupun kami juga bisa bersenina. Itu soal lain. Nanti saya jelaskan bagaimana hubungan Munte dengan Manik yang lumayan kompleks. Tapi saya akan buat sederhana. Jangan sanksi, saya buat sederhana. Nah, di pihak lain, Siwah Sada Ginting bisa juga berhubungan semboyak. Misalnya, Sugihan dengan Jadibata bisa menganggap mereka bersemboyak karena sesama Siwah Sada Ginting. Akan tetapi, antara Siwah Sada Ginting dengan si Pitu Kuta sama sekali tidak bisa berhubungan semboyak. Itu hanya bisa berhubungan senina. Atau Puang Kalimbubu, anak burung menteri, itu soal lain lagi, tapi tidak bisa berhubungan semboyak. Saya akan jelaskan bagaimana hubungan antara Manik dengan Munte yang sangat unik.